Belanda secara mengejutkan gagal mendapatkan kemenangan saat unggul atas Jepang. Nyatanya Jepang mampu menyamakan kedudukan. Seperti inilah komentar fans Belanda. Bayangkan jika Jepang memainkan permainan menyerang mereka yang seperti biasanya, kita mungkin akan menyaksikan pertandingan terbaik di turnamen ini. Entah mengapa mereka baru menyerang saat Belanda mencetak gol. Koeman dalam mode bertahan benar-benar mempersilahkan Jepang untuk menyerang. Belanda bermain bagus, tapi harus saya akui gigihnya perjuangan Jepang itu benar-benar berarti dan luar biasa sampai akhir pertandingan. Terlalu konservatif, Belanda selalu saja menurunkan tempo permainan saat sudah unggul dan akhirnya malah merusak momentum mereka sendiri. Ketika Belanda berhenti memainkan permainan mereka sendiri dan membiarkan Jepang terus menekan, mereka sendiri yang mencari masalah. Beberapa pertandingan terakhir kebobolan gol di menit-menit akhir karena kami berhenti memainkan permainan kami sendiri. Kesalahan pelatih mengganti semua pemain yang punya kecepatan alih-alih memaksakan gol ketiga untuk mengubah skor jadi 3-1. Belanda padahal punya momentum. Tapi Koeman memutuskan bahwa skor 2-1 sudah cukup. Belanda malah menurunkan tempo permainan mereka atau mengendurkan serangan. Ini baru menit ke-78 dan mereka sudah bermain bertahan memasukkan Memphis sama saja seperti bermain dengan 10 orang. Pergantian pemain aneh mana yang dilakukan oleh Koeman? Saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan pergantian pemain seperti itu dalam situasi seperti ini. Weghorst seharusnya dimasukkan kekuatan di lini depan dan mampu mengalirkan bola ke para pemain sayap. Jika ini cara bermain mereka di turnamen ini, percayalah mereka bakal segera pulang kampung lebih cepat. Apakah kita memang mau menang atau cuma sekedar lari-lari di lapangan? Sama sekali tidak ada serangan balik. Dan saya tidak akan pernah paham kenapa kita tidak bermain lebih menyerang. Terima kasih Koeman, kamu sudah mengacaukan pertandingan dengan pergantian pemainmu yang brengsek. Pertandingan sudah ada di tangan, lalu kamu malah membiarkan timnas Belanda bermain mundur bertahan. Nah, itu dia maksudnya, dan membiarkan Jepang benar-benar masuk sampai ke kotak penalti sendiri, sambil berharap semua bakal baik-baik saja, itu sih sama saja seperti minta kebobolan. Pergantian pemain yang luar biasa bodoh. Dia menghilangkan semua ancaman serangan, makanya jadi begini hasilnya. Begitu luar biasa lemah, harusnya punya rasa bangga saat mendapat kesempatan membela negara sendiri. Depay, tolong jangan dipanggil lagi. Masanya sudah habis. Koeman tidak akan pernah belajar soal pergantian pemain. Dengan keunggulan duel udara seperti itu, bagaimana bisa kita kebobolan gol tersebut? Koeman adalah pemimpin yang tak berjiwa, sangat tidak inspiratif. Sama sekali tidak enak ditonton dengan Koeman yang buruk itu. Sudah terbukti lagi kalau keputusan Koeman di momen-momen krusial selalu salah. Saya rasa sayang sekali kalau kita sebagai orang Belanda terkadang begitu cepat bersikap negatif terhadap tim nasional kita sendiri. Coba lihat Curaçao misalnya, di sana Anda sering melihat rasa bangga dan apresiasi untuk para pemain. Bahkan ketika pertandingan tidak berhasil dimenangkan, mereka melihat kerja keras, perjuangan, dan fakta bahwa para pemain memberikan segalanya untuk negara mereka. Tentu saja Anda boleh bersikap kritis, tetapi jangan lupa bahwa Anda menghadapi lawan yang juga bermain di level tinggi. Memangnya apa yang kalian pikirkan? Bahwa orang-orang Jepang hanya akan berdiri diam seperti batu bata dan Belanda bakal menang begitu saja? Mereka juga datang dengan rasa bangga, kualitas dan keinginan untuk berjuang. Sepak bola bukanlah olahraga yang mudah dan tidak ada satupun pertandingan yang bisa dimenangkan begitu saja. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan sedikit lebih banyak apresiasi untuk para pemain yang sudah melakukan yang terbaik demi negara kita. Saat kamu berhenti bermain sebanyak 2 kali, kamu akan kebobolan. Kita harus bermain ke depan dan dengan cepat, malam ini Belanda mengalahkan Belanda sendiri. Pemain lebih sering jalan kaki di lapangan. Sepak bola itu soal berlari kawan-kawan. Kalau kalian mau jadi juara, menang hari Sabtu nanti dan babak berikutnya sudah pasti tercapai. Tentu saja pertandingan ini bisa dan mungkin saja harusnya dimenangkan. Tapi bagaimanapun ini adalah lawan terbaik di dalam grup.